semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi pagi udah sholat subuh belum? Alhamdulillah, tetap dipertahankan ya untuk yang siswa laki-laki sholat berjamaah subuh di masjid, dan juga yang perempuan untuk selalu menjaga sholatnya di awal waktu. Oke, langsung aja kita ke materi hari ini. Oke, hari ini masih sama seperti minggu sebelumnya, kita masih berada pada bab usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan kompetensi dasar sebagai berikut dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, langsung aja kita ke materinya. Masih sama seperti bab sebelumnya, untuk menghitung harga pokok produksi dari suatu barang, kita bisa menjumlahkan semua biaya produksi dari barang tersebut atau produk tersebut. Nah, yang membedakan di bab ini adalah biaya-biaya untuk memproduksi suatu barang tersebut. Sebelum Ibu ulas bagaimana perbedaannya, mungkin Ibu ingin mengulas kembali bagaimana cara menghitung harga pokok ya. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi, ada yang masih ingat rumusnya apa? Ya, caranya adalah dengan menjumlahkan BBB ditambah BTK ditambah BOP atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Dari setiap usaha, perbedaan yang paling besarnya adalah pada biaya bahan baku. Kalau di bab sebelumnya, misalnya Ibu ulas waktu bab pertama ada yang tentang kerajinan, itu mungkin biaya bahan bakunya misalnya kertas, kain, ada bahan penolongnya misalnya gunting, lem. Tapi kalau misalnya di bab makanan ini adalah komposisi dari bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk makanan tersebut. Misalnya nih, Ibu contohin makanan khas daerah dari Sumatera Barat, rendang, itu kalau kita lihat dari bahan bakunya, bahan baku utamanya adalah daging. Sedangkan bahan penolongnya misalnya ada rempah-rempah, ada santan. Jadi perbedaan terbesarnya ada pada biaya bahan baku. Kalau yang lain misalnya biaya pengemasan, transportasi, itu relatif sama ya, tergantung dari besarnya biaya yang dikeluarkan, tapi perbedaannya biasanya pada biaya bahan bakunya. Nah, biasanya pertanyaan Ibu kan harga pokok per produk ya, harga pokok produk per unit. Bagaimana jika pertanyaannya diganti harga pokok per kilogram? Sama saja, jadi unit barangnya itu diganti kilogram, sesuai dengan jumlah produksi dari suatu produk di dalam usaha. Misalnya nih, Ibu ambil contoh harga pokok untuk memproduksi 3 kg rendang adalah Rp300.000. Nah, berapakah harga pokok per kilogram dari rendang tersebut? Berarti caranya adalah Rp300.000 dibagi 3 kg. Maka per 1 kg rendang harga pokoknya adalah Rp100.000. Sekarang Ibu ganti lagi pertanyaannya, bagaimana jika kita mencari harga pokok per 250 gram rendang? Caranya gimana, Bu? Kita cari dulu harga pokok per gramnya dulu. Tadi 1 kilogram harga pokoknya adalah Rp100.000. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka harga per gram dari rendang itu adalah Rp100.000 dibagi dengan 1000 gram, maka harga pokok per gramnya adalah Rp100. Kalau yang ditanya harga pokok per 250 gram daging rendang, maka harga pokoknya adalah Rp100 dikali 250 gram, maka harga pokok per 250 gram rendang adalah Rp25.000. Cara singkatnya adalah 250 gram itu sama dengan 1/4 kilo, ya nggak? Berarti harga pokoknya bisa juga langsung 1/4 kilogram dikali tadi harga pokok 1 kilogramnya berapa? 100.000, berarti 1/4 dikali 100.000, maka harga pokoknya sama-sama seperti cara sebelumnya, Rp25.000. Gitu ya, sampai sini paham?
Karena kita tadi sudah mencari harga per 250 gram atau 1/4 kilo, anggaplah produksi dari rendang kaleng tersebut kemasannya per 250 gram atau 1/4 kilo. Gimana cara menentukan harga jualnya? Berarti kita pakai rumus sebelumnya. Ada yang masih ingat gimana caranya menentukan? Ada 2 caranya menentukan harga jual. Ada yang harga pokok ditambah keuntungan, ada yang pakai margin keuntungan. Biar cepet ngitungnya, Ibu pakai cara yang margin aja ya ngitungnya. Misalnya nih, dari harga pokok 25.000 itu untuk menentukan harga jual kita ingin untung 20%. Berarti harga jualnya adalah 25.000 dikali margin keuntungan apa rumusnya? 100% ditambah 20%, berarti 120%. 25.000 dikali 120%, maka harga jual per 1/4 kilo daging rendang adalah Rp30.000. Nah, gimana cara menentukan break even point? Ada yang masih ingat nggak break even point itu apa? Titik impas atau balik modal. Pada titik keberapa atau penjualan keberapakah kita akan balik modal? Nah, tadi harga pokok keseluruhan barangnya berapa? Rp300.000. Rp300.000 dibagi tadi harga jual per 1/4 kilo berapa? Rp30.000. Maka akan berada pada titik impas atau balik modal ketika kita sudah menjual sebanyak 10 kaleng 1/4 kilogram daging rendang. Sampai sini paham ya? Nah, soalnya sebagai berikut, tidak perlu ditulis di buku, langsung saja isi di Google Form ya. Kalau mau coret-coret di buku silakan, tapi nggak perlu disalin di buku soalnya ataupun jawabannya. Tapi kalau misalnya mau disalin untuk bahan belajar silakan, karena nanti pas waktu penilaian akhir semester insya Allah bakal ada soal hitungan seperti soal yang ada di penilaian tengah semester. Oke, hari ini sampai di sini dulu materinya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.